sahabat-sahabat PSW kita. Nonton yuk! Bonjour, apa kabar? Saya Ferdi dari Paris. Nanti bersama sahabat PSW, kita akan jalan-jalan di sekitar tempat tinggal saya di Marais. Follow account Instagram saya, Bonjour Marais. Sampai nanti, au revoir. Bonjour! Hari ini kita berbahasa Prancis ya sahabat PSW. Selamat sore sahabat PSW. Hari ini tuh seru banget. Kenapa? Karena jam 4 tepat kita udah janjian mau berangkat ke Paris. Ayo kita berangkat, udah siap ya sahabat PSW. Hari ini episode kita ada sahabat PSW kita Ferdi yang akan ajak kita jalan-jalan di suatu daerah di di Paris, namanya Marais. Marais itu adalah satu tempat yang kalau orang Prancis mungkin bilang di Old Paris ya. Jadi memang yang nah, ini Ferdi nih. Bonjour Marais. Sudah bergabung. Kita tunggu ya Ferdi terkoneksi dengan kita. Tidak bisa ya, maksudnya agak ribet ya sekarang kalau mau traveling. Paris kita lari. Hai Ferdi, bonjour. Ferdi masih terkoneksi nih. Wah rame nih hari ini nih, ada Mbak Prima. Hai Mbak Prima, ada Mbak Gracia juga. Udah nunggu nih mau berangkat ke Paris nih semua. Ada Maya juga. Hai Mai. Kita mau take off ya. Udah mau berangkat ke Paris nih, lagi nungguin Ferdi. Internetnya kayaknya. Halo. Ferdi, bonjour, Marie. Aku pakai masker Mare ya. kan, bener ya? Iya dong, harus dong. Ya, mari Bener kemari, dong. mari kemari. Mari kemari. Ini kita lagi syuting Emily in Paris ya. Loh, soalnya banyak penggemar Emily in Paris di sini nih. Ada beberapa episode memang bertempatnya di Marais, tapi kebanyakan di daerah lain di Paris. Jadi kalau Paris ini itu ada 20 distrik. Marais itu 20 distrik. Marais itu terletak di distrik 3 dan 4. Ini tempat gue lagi diri ini di distrik 3, tapi begitu ke nyebrang itu udah distrik 4 gitu. Aduh, jadi kangen banget nih. Kangen banget nih Ferdi lihat view-nya. Aduh, hari ini beruntung banget ya bisa diajak Ferdi jalan-jalan di Marais. Tapi hujan, Mariska. Hujan ya. Aduh, maaf ya sampai Ini demi Mariska dan sahabat PSW. Tuh, sahabat PSW, sahabat PSW nih, Ferdi nih udah jalan hujan-hujan loh, bayangkan. Kenapa jadi hujan ini Pari lagi ini ya, lagi sedih. Padahal kemarin itu cuacanya bagus, Mariska. Iya nih. Nah, ini apa nih? Gue di Place des Vosges. Place des Vosges itu tempat tinggal gue di Marais. Kalau dari sejarahnya itu Place des Vosges itu adalah ya kota tuanya dari Marais atau senternya dari Marais ini. Kebetulan lagi banyak pelajar SMA yang baru keluar nih ya. Jadi banyak orang. Oke. Iya. Ini berarti lagi jam makan siang ya, Fer ya? Jam 12 kan sekarang di Paris ya? Jam 11. Jam 11. Tapi ini jam 11. bermakan siang. Nah, ini grup tour. Jadi ini kalau tour tuh mereka ada tour guide-nya. Nggak tahu nih turis dari mana. Nah, ini biasanya kafe. Tadi pagi gue makan breakfast di sini. Tuh. Oke. Makan apa, Fer, kalau breakfast? Nanti gue upload ya yang gue makan tadi pagi. Iya dong. Tapi tadi pagi gue minum kopi, terus minum sirup fresh juice sama pang au chocolat. Nah, ini namanya pang au chocolat ya. Aduh, sahabat PSW kangen banget ya menyebut pang au chocolat ya. Soalnya itu kayak makanan breakfast banget ya kalau di Paris ya. Ini menunya. Restoran biasanya mulai jam 12 siang. Menunya dalam bahasa Prancis sih, nggak ada yang dalam bahasa Indonesia, belum ada. Jadi iya ini dong, pastinya salah satu kafe yang ada di Place des Vosges. Tapi selebihnya Place des Vosges itu banyak galeri-galeri, tuh kayak galeri, art gallery. Cantik banget ya. Iya. Nah, ini namanya arkadenya. Nah, ini kita lihat galeri yang satu lagi. Galerinya ini namanya Galeri du Marais. Galeri du Marais. Objeknya art contemporary gitu deh pokoknya. Banyak juga sih yang demen dengan objek-objek art seperti ini. Iya, orang cantik-cantik banget, Fer. Aduh, gue pengen lihat deh itu lukisan yang di dalam tuh, pengen dibeli semua kayaknya. Itu ada Marilyn Monroe juga tuh kayaknya sebelah kiri.
Tapi kalau gue masuk nanti gue disangka prospektus untuk beli, jadi Oh iya benar, nanti lu dikejar-kejar ya, dikirim ke rumah terus lu bayar gara-gara gue, waduh. Nah, ini juga Pusing deh, pusing. galeri lagi tuh. Jadi model-model Oh, apa oke, yang kontemporer ya seri-seri, berarti ya. ya avant-garde. Nah, ini kita nyebrang, Avant-garde. kita nyebrang. Ini kita masuk yang ke distrik keempatnya, sebetulnya cuma sebelah-sebelahan doang. Ini juga ada kafe. Ini Plastivos ini sebenarnya Square itu Oh, oke. didirikan tahun 1632 oleh Raja Henry keempat itu. Oke. Tapi karena dia meninggal, diteruskan pembangunannya sama Raja Louis XIII atau Louis XIII. Nah, Louis XIII itu menikahnya dulu di sini sama Ratu Anne dari Austria. Jadi Ratu Anne Austria itu tinggalnya di pavilion yang aku tunjuk ini ya, yang gue tunjuk ini. Ini yang ada banget utara. Dong, ya? Terus kalau rajanya tinggalnya di pavilion yang di utara. Tapi nggak tahu deh gimana kalau bersama-sama gue nggak bisa. Kayaknya dia punya ini deh, punya bunker terselubung ya kalau mau ketemu kali ya lewat bawah. Betul. Dan Plastivos ini ada 36 pavilion. Jadi karena ada 4 sisi, satu sisi itu ada 9 pavilion. Jadi sekarang ini kebanyakan tadi yang Mariska lihat, kafe, restoran, dan galeri. Tapi atasnya itu apartemen-apartemen yang outstanding deh pokoknya itu. Oh gitu, oke. Jadi atasnya itu tempat tinggal ya, tempat tinggal orang ya? Betul. Nah di tengah-tengahnya ini Square Plastivos. Jadi kebayang kalau summer ini tuh rumput-rumput ini tuh penuh orang-orang piknik. Jadi ini karena iya dong pastinya mencari matahari ya. Udah autumn. Jadi ya hujan ya sepi lah nih, di sini ada tempat duduknya. Nah gue kalau pagi-pagi itu jogging di sini 30 aduh menit. Ikut mau jogging di sini terus pulangnya itu ya pound de chocolat ya. Tetap ya harus makan. Nah terus kalau joggingnya 30 menit aja, abis itu kita makan-makan ya Fer. Kalau gue lagi bete ya gue duduk di sini, gue merenung, meresapi hidup. Iya, ya thinking chair. Nah, ini apa namanya sahabat PSW kebetulan kan mendung ya, tapi tidak mengurangi kecantikannya Paris loh, tetap loh melo-melo gimana gitu ya Fer ya. Di sini gue udah biasa kayak cuaca kayak gini ya. Kalau di Jakarta kan begitu mendung hujan kan langsung berlindung nggak keluar, tapi ya di sini ya mau nggak mau kan harus. Jadi gue udah terbiasa juga sih. Jadi nah, adaptasi aja ya. Kita nyebrang lagi, Kita nyebrang lagi. Ini salah satu toko-toko yang ada di arcade yang di Plastivos. Nah ini kebetulan tokonya lagi tutup. Dan ini kayaknya masih ada galeri juga. Atau toko ya di sini ya. Oh toko tas. Tuh. Ikut dong ke dalam dong toko tas nanti ya lo sama gue aja ya kalau toko tasnya nanti gitu. Iya, ntar gue disangka mau beli lagi. Soalnya karena COVID ya Mariska yang masuk ke toko itu dibatasin dan benar-benar ya kalau yang masuk toko tuh harus beli gitu. Jadi gue kayaknya nggak boleh ya kalau cuma lihat-lihat aja lo ya. Betul. Nah ini salah satu restoran namanya adalah ini L'Ambroisie. Ini ada L'Ambroisie. L'Ambroisie ini tuh benar-benar ya Mariska kalau momen-momen spesial kesini deh. Tapi harganya tuh yang wah banget. Wah. Oke. Kalau gitu gue nabung dulu ya Fer. Nanti keras nih corona pandemi berlalu, gue harus makan di situ. Siap. Kita agendakan ya. Nah, siap. Kita ke situ. Ini yang tadi gue tunjukin. Si rajanya Louis XIII itu Louis XIII tinggalnya di pavilion itu. Oke. Sekarang berarti ini old banget ya, Fer. Berarti 400 years ya? 400 years kira-kira. Jadi kalau turis-turis kan biasanya kan kalau ke Perancis memang gue ngerti ya karena jauh dari Indonesia langsung ke Eiffel Tower atau langsung lihat Louvre. Tapi kalau turis-turis yang udah berapa kali ke Paris ingin kenal lagi, mereka biasanya ke Marais. Dan hari ini kebanyakan juga kita nggak ngeliat turis-turis dari Asia kan biasanya yang berbondong-bondong tuh satu grup. Iya. Nah ini kita akan shortcut. Nah shortcutnya ini kita menuju ke French Garden Style. Ini namanya salah satu French Garden Style. Nah ini salah satu aneks dari Plastivos.
Nah, bisa kelihatan kan kalau French Garden Kelihatan. Style itu seperti ini gitu. Cantik. Soalnya warnanya udah mau masuk kayak autumn gitu ya, tapi autumn belum Betul. autumn banget gitu warnanya. Betul. Nah, tadi kita keluarnya dari shortcut ke Place des Vosges ke sini. Kita akan ke sana ya. Ini menuju ke Rusan Tantoan. Tapi ini namanya adalah Hotel Sully. Hotel Sully ini sekarang dijadikan center dari monumen-monumen nasional di Paris. Oh gitu. Oke. Jadi banyak banget bangunan-bangunan bersejarah di Mare ini yang rata-rata sudah berdiri dari tahun 1600-an. Iya, jadi udah 400 tahun ya. Betul. Nah, di sini ini juga jarang. Stylenya apa sih, Feb? Stylenya? Nah, ini tuh bukan gotik ya? Ini apa? Bukan, stylenya ini bukan Haussmann juga. Ini stylenya itu dari ciri khas dari Raja Henry IV dan Louis XIII. Jadi stylenya ini memang bentuk ciri khas dari pada masa zaman periode itu. Dan tahun 1960 itu ada kayak semacam kayak hukum ya yang melarang bangunan-bangunan di Mare itu jangan diubah. Oh, di preserve ya, jadi ya. Jadi kalau misalnya udah yang pernah ke Paris itu pasti tahu bangunan yang jenisnya Haussmann itu biasanya kayak Galeri Lafayette itu gedung-gedungnya seperti itu. Jadi kalau di Mare itu gedung-gedungnya adalah lain dan spesifikasinya unik daripada gedung-gedung di ciri khas Haussmann sebelumnya. Nah, ini kita masuk ke shortcut. Nah, ini lihat deh ukiran. Aduh, cantik banget ya ukiran atasnya. Niat banget itu Fer bikinnya tuh, gimana bikinnya zaman dulu ya. Padahal gang senggol ya. Iya, gang senggol doang tapi atasnya cantik banget. Nah, ini kita keluar di Hotel Sully. Jadi Hotel Sully itu tembus-tembusan. Nah, kita keluar, kita menuju ke Rue Saint-Antoine yang juga di Mare. Nah, di sini kita lihatnya. Ini sebetulnya playground gue ini Mariska. Oke dong, hafal banget ya. Bolak-balik ya, Bo, di sini ya. Ya, udah kayak preman-premannya Mare nih kayaknya nih Pak Ferdi nih. Nah, Rue Saint-Antoine ini adalah perpanjangan dari Rue Rivoli. Jadi kalau ke kanannya gue itu kita ke Louvre, bisa ke Louvre. Oh, ke Louvre. Oke. Ke Louvre. Tapi kalau kita ke kiri nggak kelihatan sih ya, itu ada Tugu Bastille. Jadi perusahaan Tantuan ini semenjak beberapa bulan yang lalu sesudah COVID itu mobil-mobil dilarang masuk. Jadi kebanyakan di sini yang lewat adalah sepeda-sepeda. Nah, sekarang kita coba nyebrang ya. Kita coba nyebrang. Hati-hati Pak Ferdi, licin lagi hujan. Pelan-pelan ya. Gue di asuransi kan nih kalau ada apa-apa. Aduh, jangan dong Pak, serem dong Pak, jangan, nanti kita nggak bisa jalan-jalan lagi kalau Bapak sampai jatuh-jatuh gimana ini. Pelan-pelan. Aduh, ini selalu deh, ini yang dikangenin nih dari kalau pergi ke Eropa atau khususnya ke Paris ya, namanya buah-buahannya, bunga-bunganya, aduh kayaknya semuanya rasanya pengen dibawa pulang, gimana nih Fer? Pusing deh. Aduh, ini ngeliat aja ya dari IG lah. Ya. Ngeliat aja ya, ini dicomot ya sahabat PSW ya, kita sambil ngeliat sambil membayangkan. Oh, ini toko buah lo. Penjualnya dari orang Maroko. Nah, ini ya toko-toko standar lah. Jadi kalau di Mare atau di Paris secara umum yang nggak ada shopping mall, jadi kita harus masing-masing masuk ke toko satu-satu. Kita jalan. Iya. Jadi daerah ini memang daerah komersial. Nah, ini kalau Mariska lihat bangunan-bangunan di Mare itu rata-rata seperti ini. Agak simpel mereka. Iya. Nggak terlalu ribet kayak gotik ya. Maksudnya nggak ornamennya nggak serame itu. Nah, jadi bangunannya itu satu sama lain itu beda. Agak simpel, tetapi nggak terlalu seperti gaya Haussmann. Nah, orang-orang tuh kalau belanja gitu tuh bawa dorong-dorongan. Oh, bawa dorong-dorong. Nah, gue juga sebenarnya gitu juga. Cuman repot kan kalau IG story. Nah, ini toko bunga. Iya. Kadang-kadang aduh, mau semuanya gemes banget. Kadang-kadang gue juga belanja di sini. Terus ini tuh yang ngangenin banget nih kalau lihat Paris ya. Sushi. Nah, terus ini gue juga dulu sering ke sini. Gue kalau nggak ada makanan, gue belanja makanan. Nah, ini ada kayak salmon. Aduh, ini banget deh, gemes banget, semuanya pengen dibeli deh kalau ngeliat kayak gini. Semuanya enak gitu ya, Fer? Enak banget sih.
tukangnya udah Cuma ngeliatin enak, gue. cuma enak. Ini ada apa ya, dilihat-lihat. Udah pergi aja, pergi. Daripada nanti ditanya, Bapak jangan lihat-lihat aja, harus beli ya. Nah, jadi Perancis ini masih COVID ya. Tapi kita udah dalam tahap kita hidup dengan virus. Jadi artinya kita ya seperti Mariska lihat kemana-mana kita udah pakai masker, jaga jarak. Cuman agak susah juga. Ada beberapa juga bar-bar yang ditutup, yang nggak boleh buka. Kalau ini masih buka barnya. Oh. Tuh. Ini berarti boleh di dalam nggak, Fer? Kalau kita makan dine in itu harus harus di luar atau boleh di dalam area restorannya? Boleh makannya? Di dalam, boleh di Boleh dalam. di Terus dalam, ya? kalau ada restoran yang ada terasnya, kalau ada meja kosong ya kita boleh makan di situ. Oh, Oke. Tapi Jadi yang boleh. alfresco tetap alfresco, yang di dalam tetap boleh di dalam tapi dibatasin gitu ya? Betul. Ini sambil gue kasih lihat ininya ya, bangunan-bangunan. Nah, itu Mariska kalau dilihat itu Basti. Ya. Oh Itu iya Basti. benar. Kelihatan dari jauh. Jadi ujungnya Rusantonon itu Basti. Terus kalau yang ke sebelah sananya lagi yang aku kasih tahu itu adalah Louvre, ke arah Louvre. Oke. Nah, ini toko baju Ini anak-anak. apakah ini? Terus ini juga Banyak untuk ini ya Fer, berarti Mare ini juga banyak local brand ya? betul di sini kita semakin lama kita apa ya, orang Perancis itu mengutamakan made in France. Jadi semuanya harus produknya dari Perancis. Iya, Ini farmasi sama ini kalau Mariska nggak keberatan kita akan ini masih jauh nggak ya? Gue lagi butuh Masih ini jauh mau beli nggak? roti. Oh boleh, nggak apa-apa, silakan. Mau beli Nggak roti. masalah. Kita serasa ikutan makan juga loh sama Ferdi loh. Kalau roti beli roti kita ikutan makan ya. Nah, bisa lihat Laper kan soalnya Fer, di Jakarta gloomy-gloomy juga sama nih. Bener Walaupun ya? nggak hujan ya, sahabat PSW ya. Di Jakarta juga lagi gloomy. Nah, di sini juga ada kayak dari Itali, pasta, bisa beli di sini. Oke. Iya. Oke, ini kok nggak ketemu ininya ya, toko rotinya. Apa tuh? Nah lo, tadi lo mestinya beli yang tadi tuh, sushi aja tuh tadi yang lewat. Mana lagi Lapar ya, Fer? Iya. Fer, apa namanya nih sahabat PSW kita ada yang nanya katanya. Pak Ferdi katanya, setiap culture itu kan punya different style. Kan lo bisa cerita nggak sih kalau living as Parisian gitu ya in a day, lo ngapain gitu kalau bangun pagi? Soalnya kan setiap kebiasaan, setiap culture itu beda-beda ya, Fer. Ada misalnya kalau di Jepang katanya orang mandi sebelum tidur loh, bukan bangun tidur. Nah, lo kebiasaan lo tuh ada in a life as a Parisian gimana sih? Start the day? Kalau pagi-pagi kayak seperti pagi ini ya, gue biasanya breakfast. Dan kalau gue ada waktu, gue biasanya ke kafe. Gue minum kopi. Tadi pagi gue sengaja breakfast. Cuman biasanya gue ke kafe. Terus sesudah itu gue olahraga. Biasanya gue jogging atau jalan kaki. Gitu. Dan selebihnya gue kerja di rumah. Kebetulan saat ini gue lagi ambil konsultan. By the way ini toko roti kelewatan. Jadi kita Ayo dong, mau ikut ke dalam, soalnya pengen lihat rotinya juga. Yeah. Jadi kalau day in a life tuh kalau Parisian sebenarnya it's not that early ya, you start to work, bener gak sih? Soalnya tadi lu sempet ke kafe dulu katanya dan olahraga juga. Iya, jadi tergantung sih ya kalau mereka tinggalnya di suburb, jadi mereka harus ambil kereta, ya mereka harus bangun lebih pagi ya. Tapi kalau udah tinggal di Paris, di kotanya ini, ya mau nggak mau ya udah kalau bisa jam 8 juga udah mulai. Ini kita masuk mungkin gue nggak terlalu bisa banyak ngomong ya, gue ngeliatin ini. Nggak apa-apa, diliatin aja. Wah, ini kita serasa ikutan ya. Soalnya sambil lihat juga nih kehidupan di Prancis sekarang yang tadi Ferdi bilang berdampingan dengan virus aja karena tetap melakukan kegiatan sehari-hari yang normal. Misalnya mau ke toko roti, mau beli, harus antri gitu ya. Memang dilakukan dengan protokol. Tadi Ferdi bilang semua mesti pakai masker gitu kan. Oh, ini makanan-makanannya seru nih. Dan di sini memang kita harus ngantri, harus sabar ngantri. Iya dong, harus. Jadi ini ya dinikmati ya, harus antri ya. Kita sambil ngeliat makanan-makanannya loh, Fer. Seru banget ini, terasa ikut berlibur. Iya, kelihatan. Ini pastry ada atasnya kayak itu ya, pie gitu ya. Nah, itu bagiannya tuh yang di situ tuh. Pokoknya tuh kalau roti, pastry tuh udah deh, nggak ada yang ngalahin deh di Prancis, udah ini banget juara. Yang ada cuma enak banget ya, nggak ada yang nggak enak.
Nah di sini tuh kalau di Prancis restoran, kafe atau bakery itu pelayanannya tuh cuma satu untuk ngelayanin semuanya. Oh, Karena di ini sini jadi si abang ya ini, abangnya cuma ini satu mbak, nih, kumaha mbak, ini. Jadi mbak. mbaknya sabar menanti ya, Fer, berarti lo Karena ya. di sini tuh apa tenaga kerja tuh mahal banget, jadi cuma bisa Mm-mm. mempekerjakan sedikit orang. Nah, ini Oke. bisa ngeliat nggak? Ini biasanya ini Kelihatan sangat dong, praktis. kelihatan. Mm-mm, mm-mm. Ini quiche Gitu. ya atau apa ya? Kayak gitu. Ya ini pie. Mm-mm, mm-mm. Aduh, Nah, gemes. Gemes, pengen ke situ sekarang. ini Tungguin ya, gue sandwich. terbang ya sekarang ya ke situ Nah ya. itu fish, Udah nggak fish. tahan nih. Oh iya. Bisa ngeliat kan? Iya dong. Kayaknya enak semua gimana ini. Nah di sini Pusing. kalau udah jam 12 aja tuh udah rame Mm-mm. banget. Makanya tadi gue sengaja jam segini supaya nggak terlalu Jam rame. 11 ya? Iya dong, Nah iya. itu macam-macam Soalnya rotinya. kalau terlalu rame juga mungkin nanti dibatasin, lu nggak boleh masuk lagi ke sini. Oh by the way Mariska tuh gayanya Parisian Mm-mm. banget deh. Ah, aku gayanya Parisian. Oh kan saya pura-pura halu ikutan ke tempatnya Pak Ferdi, saya mau liburan. Jadi udah sok Parisian gitu. Padahal gue masih duduk aja di PSW ya Fer. Tapi Yes. pokoknya sebenarnya kan konsep sahabat PSW Fer, kita tuh berbagi inilah apa namanya hope gitu ya, positivity. Makanya kita jalan-jalan ke Paris juga karena kita semua tahu nih ke Paris kan mungkin ribet ya, terbatas lah orang bisa mungkin kalau pekerjaan atau apa sekarang bisa dilakukan. Cuma kan kalau liburan kan relatif enggak ya sekarang gitu loh. Karena kita lagi nggak bisa liburan, ya udah kita hadirkan Paris di layar IG-nya PSW Antasari gitu, Fer ceritanya. Betul. Bagus banget. Aduh, ini gemes banget. Bonjour, Fer, s'il vous tadi plaît. ini kita sambil ngeliatin Ferdi lagi beli roti ya, ada makanan-makanan, ada minuman. Kafenya pokoknya kalau di Paris tuh selalu semuanya mungil-mungil, lucu-lucu, terus bener-bener kayak Prancis banget gitu loh, yang apa ya, satu dengan yang lainnya itu unik-unik dan apa nggak mainstream gitu. Kayak dari tadi yang Ferdi liatin semua tuh cantik-cantik dan apa namanya beda gitu loh, lokal ya. Baru bayar. Baiklah, semoga hujannya mau jangan dihabisin ya. Ini salah satu tipe baget namanya krakong. Krakong itu dari kata kerjanya krake itu artinya kriuk-kriuk. Jadi kalau kriuk banget. Kriuk. Aduh. Gue tuh sukanya itu deh. Lo gitu deh, ngebibita orang deh jadi pengen deh. Ya udah kita membayangkan kita lagi makan ya sama Ferdi ya. Nah sekarang ini gue lebih suka makan roti daripada makan nasi. Ini gue masukin rotinya ke tas ya. Jadi supaya ini. Nah, jadi gue sekarang lebih banyak makan roti. Lebih banyak makan roti. Oke. Nah, ini kita jalan lagi lanjutin. Soalnya tadi kelewatan toko rotinya. Nah, ini toko-toko souvenir. Fer, ada yang nanya nih katanya. Hidden gem-nya apa kalau di Mare? Katanya soalnya baru kenal katanya si apa namanya biasanya nggak tahu bahwa sebenarnya Mare itu menyimpan sejuta pesona juga. Apakah hidden gem yang ada di Mare? Katanya gitu, Fer. Banyak sih kalau orang Indonesia kan biasanya turis Indonesia sukanya belanja. Jadi banyak juga toko-toko yang tapi di sini sistemnya bukan kayak shopping mall. Jadi kita harus jelajah ke jalan-jalannya untuk belanja. Gitu. Nah, di sini banyak juga toko-toko bisa belanja baju, buku, dan juga di sini banyak museum. Nah, tadi itu di kelas di bos tadi di nomor 6 itu Museum Victor Hugo. Victor Hugo tuh Victor Hugo. Iya. Victor Hugo itu pernah tinggal di sana di jalan nomor 6. Ada juga museum-museum yang lain. Jadi nanti kita lewatin ada museum fotografi. Jadi tergantung interestnya di mana. Tapi kebanyakan jadi di sini hobi ya. banyak museum dan juga tadi kita lewatin galeri. Jadi kalau memang niat untuk belanja misalnya lukisan, patung. Nah, kebanyakan juga di Mare itu terkenalnya dengan galeri. Nah, di Emily in Paris kalau Mariska ingat salah satu episodenya dia itu diundang untuk pembukaan pameran lukisan. Nah itu di Mare. Yang itu ya kami punya galeri lukisan itu ya. Ya, nah mungkin ya. Nah jadi Mare memang terkenal dengan daerah artis gitu. Jadi kalau suka dengan lukisan, suka dengan art ya. Nah ini tadi kita lewat dari situ ya, Hotel de Sully. Nah kita terus dikit. Ini adalah supermarket gue namanya Monoprix. Oke. Berarti depannya, ini daerahnya depannya toko baju tapi ya? ke bawah tuh supermarket. Ke bawahnya supermarket. Oke.
Nah ini Kalau supermarket tutupnya jam berapa, Fer? Lebih awal gitu nggak sejak pandemi ini atau normal hours aja? Bukanya jam 9 pagi, terus tutupnya jam 9 malam di sini. Oh, jadi normal dong? Maksudnya nggak disesuaikan karena pandemi misalnya jadi tutup lebih awal gitu? Betul. Nah ini toko coklat. Aduh, mau coba di Zoom ya, Pak Ferdi. Aduh, buat penggemar coklat ini heaven ya, kalau di Paris ya, ngeliatin sweets. Macarons juga, aduh mau semua deh pokoknya. Kayaknya ini tempting banget ya. Nah ini keju. Keju-keju di dalam. Oh iya, iya karena apa namanya, Prancis itu juga heaven buat cheese lovers ya. Betul. Apalagi keju dan anggur ya. Ini tuh ya pakai sepeda di sini. Untuk ke apartemen gue tadi juga bisa lewat ke sana sih, terus nanti ke kanan udah Place des Vosges. Iya, iya. Nah, ini ada apa itu? Ada apa? Kok ada siren? Ada begitu. Polisi kah? Nah, selalu begitu ya. Jangan heran ya pokoknya. Ada firefighter. Betul. Fer, ini ada yang nanya nih sama gue nih. Sebenarnya gue juga bertanya. Bener nggak sih waktu pertama pandemi banget ya di Paris itu cara pemerintah nih buat ngebubarin orang alias nyuruh pulang itu sempat pakai drone, bener nggak sih? Jadi kayak film science fiction gitu, Fer. Jadi katanya kalau di Indonesia kan pada pakai toa gitu kan, ini apa namanya pengeras suara gitu. Bener nggak sih waktu itu di Paris sempat pakai drone gitu buat nyuruh orang pada nggak berkeliaran? Iya, jadi sempat waktu bulan April atau Maret ya, kayaknya Maret deh. Awal-awal ini toko bunga lagi. Awal-awal lockdown. Kita memang kan disuruh masuk ke rumah, tapi karena susah pertama-tama, jadi untuk daerah yang luas, yang jangkauannya ini ada Paul juga nih, di Jakarta juga ada kan? Ada, ini originalnya dari sini ya. Nah, jadi waktu awal-awalnya itu di daerah tempat yang luas, yang polisi nggak bisa ngedeketin itu orang, suruh pulang atau suruh pakai masker, mereka pakai drone. Gitu. Tapi itu pas macam-macam awal-awal ya. Itu kayak apa tuh, Fer? Jadi kayak film science fiction gitu dong. Nggak kebayang gitu ya ada drone. Cuma daerah-daerah tertentu aja kok, daerah-daerah tertentu ya. Tidak semua Paris. Oke. Nah ini salah satu juga gereja tertua di Guinare. Terus di seberang sana juga toko-toko, pokoknya kebanyakan di lantai pertama ini toko ya, terus di atas itu apartemen. Nah kalau di Emily in Paris itu dia tuh bilangnya kan Chambre de Bonne tuh biasanya tuh yang paling atas, karena dari sejarahnya dulu orang-orang yang punya apartemen itu mereka pembantunya tinggal di atas. Tuh. Gitu. Oh, jadi bener tuh ya yang dibikin jokes itu ya. Iya, yang dibikin jokes di film Emily in Paris itu dibilangin bahwa sebenarnya ini kamar pembantu loh yang paling atas itu. Cuma emang karena di atas malah dapat view yang keren banget gitu ya. Dan Paris itu termasuk kota tua. Jadi kebanyakan nggak ada lift. Jadi ya mau nggak mau kita harus naik tangga. Gitu. Jadi ya di sini memang punya kaki yang kuat dan sehat itu penting banget ya. Kalau nggak bisa survive. Iya benar. Tapi berarti juga sehat dan kuat juga kardionya berarti sehat juga tuh, Fer. Soalnya banyak jalan. Ya? Terus udah gitu tapi bisa boleh makan lagi ya abis gitu ya. Kalau disuruh kardio abis itu makan. Biar seimbang. Mariska tadi gue mau masuk ke restoran Asia yang sering gue datang, cuman kayaknya banyak orang deh, jadi nanti waktunya makan. Iya, nggak usah. Kita jalan-jalan aja. Kak Ferdi belum pegel kan kakinya kan? Nanti dipijitin habis gini, dikirimin bawa pijat. Nah, di sini tuh gue biasanya tuh jalan kaki bisa sampai 14 km loh, kan gue hitung tuh. Oh, oke. 14 km itu berarti berapa step ya? Kayaknya kalau 6.000 step itu kan sekitar 3 kilo ya. Kalau lu 14 kilo berarti lu udah berpuluh ribu step kayaknya satu hari ya. Betul. Nah ini Cakar ya, Bo. Metro ini metro. Ini bisa ke Louvre atau bisa ke Champs-Élysées. Itu ini tujuan utamanya orang Indonesia tuh, Champs-Élysées belanja biasanya. Kalau ini benar-benar patisserie, jadi mereka memang produksi kue-kue. Oke. Cute banget ya semua tuh very delicate ya kalau Parisian tuh bikin apa-apa ya yang cantik, yang cute, very delicate. Fer, ada yang penasaran nanya nih kalau public places ya kayak sekolah atau kantor itu tutup atau sempet kayak diliburin gitu ya jadi online atau gimana sih?
Kalau sekolah buka gitu? ya. Sekolah buka terus? Karena membuat anak-anak tuh nggak memberatkan orang tuanya. Kadang-kadang orang tuanya kan kalau anaknya nggak sekolah kan harus ngejagain. Jadi sekolah udah dibuka, universitas juga udah dibuka, tapi ada beberapa yang programnya online dan juga jaraknya dibatasin. Tapi kalau kantor, tergantung ya, kantornya itu kantor, ada juga yang menetapkan working from home, ada juga yang karyawannya itu boleh datang. Jadi tergantung kebijakan dari kantor. Beda-beda ya. Iya, iya. Kalau si public transport kayak metro gitu kan tetap operasional biasa. Jadi tutupnya juga kayak normal hours aja. Betul, tetap ada. Bus-bus juga jalan. Terus kereta juga jalan. Jadi ya kayak yang tadi aku bilang ya, jadi kita udah hidup di dalam dengan virus sih. Jadi kita benar-benar ini make peace aja ya. Ya, make peace aja, make peace. Nah, ini juga salah satu ini? Daerah di Mare. Nanti gue mau menunjukin rumah tertua di Paris. Oke, siap. Aduh, ini kayaknya historical banget ya tempat lu ini ya. Bener-bener yang kayaknya semuanya punya cerita gitu. Ada pavilion punya cerita, ada toko punya cerita, ada gereja punya cerita. Pokoknya semua tuh kayak very historical gitu ya. Nah, ini gue mau nunjukin sesuatu. Ini gue pokoknya gue punya buku-buku tentang Mare. Jadi Le Mare, Secret. Jadi misalnya tiap jalan gitu ya ada keterangannya tuh dulu apa. Jadi buat gue tuh saat ini penting untuk mengenal sejarah di mana gue tinggal. Gitu. Iya. Jadi setiap hari dilewatin tahu ya itu 400 tahun yang lalu tuh jangan-jangan rajanya bolak-balik jalan di situ ya, Fer? Betul. Dan ternyata ini salah satu juga bangunan tua nih kalau orang masuk harus pencet ke kode ya. Ini salah satu pintunya kayak gini. Tuh. Ini banget ya arsiteknya tuh keren banget ya karena detail banget gitu loh semuanya. Betul. Jadi dan cantik-cantik. Tiap sudut tuh ada sejarahnya. Jadi gue mau nggak mau belajar gimana itu sejarah itu bertahan sampai membuat itu sesuatu yang memorable experience untuk orang-orang yang tinggal di Mare. Dan juga buat gue sejarah itu menarik ya karena kalau dulu kan kita kayaknya bosen banget belajar sejarah gitu. Iya benar. Tapi semakin gue belajar semakin gue mengerti tentang artinya diversity, tentang perbedaan, dan menghargai itu art, menghargai keindahan. Ini salah satu juga bakery tertua bisa dilihat kan. Oke. Boulanger Patisserie ya. Nah ini masih bakery tutup ininya kafenya. Nah ini kita udah mau nyampe di salah satu rumah tertua di Paris. Nah rumahnya ini. Yang tengah Jadi ya. dulu Paris tuh seperti ini semuanya. Rumahnya. Jadi bentuknya kalau kita ke arah utara di Prancis, bentuknya akan kayak gini ya. Kayak di kota Lyon atau Rouen itu semua stylenya adalah style medieval seperti ini. Jadi ini termasuk salah satu rumah yang bertahan itu udah hampir 400 tahun loh Mariska. Oh ya ampun, ini udah 400 tahun umurnya ya ampun Fer. Benar-benar dirawat banget ya. Iya, udah melewat ya, tapi kayaknya tetap berdiri dengan ininya masih utuh gitu loh, benar-benar nggak ada yang rusak sebenarnya relatif ya, sebenarnya dijaga banget sama pemerintah. Gang senggol lagi, jadi banyak gang senggol di sini. Tapi kan kadang-kadang di gang senggol itu suka ada yang main musik ya Fer, kalau di Paris tuh ngangenin banget deh kayak gitu deh. Bener. Ada yang main musik. Kalau hujan-hujan gini, romantis ya. Cuman praktisnya kalau tinggal di apartemen kota tua seperti ini, itu banyak yang bangunannya itu nggak kurang kokoh, kurang stabil. Jadi kadang suka banyak yang bocor-bocor, segala macam. Kayak itu dong, Fer, kayak adegannya Emily in Paris dong, lagi mandi terus tiba-tiba mati airnya karena plumbing sistemnya udah very old gitu ya, nggak bisa diapa-apain. Nah ini kita akan menuju jalan yang kayaknya mungkin karena kita cuma 45 menit, gue pengen menunjukkan Sungai Seine. Iya dong, harus dong. Kita someday harus jogging di situ, Fer. Lo harus invite gue. Kita jogging di situ, tapi kita joggingnya kalau udah capek kita jalan aja, abis itu kita makan ya, Fer. Makan yang tadi itu semua tuh, si makarun, coklat. Dengan makanan ini kue-kue. Makanan.
Ini lagi Oke. baru dibikin ya. Dia Benar. bikin sambil mendisplay. Di sini yang gue juga menghargainya Mariska, semuanya itu fresh gitu ya. Jadi Iya, kalau betul, makan memang betul. disiapkan beberapa menit sebelumnya. Jadi kayak Mm, misalnya mm, tadi mm, ke mm. bakery, gue mau ceritakan Mm, mm. bakery itu buat orang Perancis penting karena kalau kita kan kita makan nasi, tapi kita Mm-mm. beli beras itu kan sebulan sekali atau sekali 2 minggu. Iya. Tapi kalau kita makan roti, kita pengen yang hangat. Jadi tiap hari Mm-mm. kita harus ke toko roti. Nah jadi Iya, benar. bakery itu buat orang Perancis itu penting banget. Gloomy Oke, banget ya karena hujan ya, tapi tetap cantik loh dengan kegloomiannya ini malah iya. kelihatan apa namanya kayak old gitu ya jadinya. Dan di sini di Mare itu ada komunitas orang Cina. Kita nggak ke sana karena agak ke arah lebih utara. Tapi di daerah Mm-mm. sini adalah komunitas orang Yahudi. Jadi di sini ada Oh, oke. sinagoganya. Di sana Sinagog juga ya. Mm. ada apa? Ada tempat untuk penghormatan orang-orang Yahudi yang dulu pernah dibunuh waktu Mm-mm, mm-mm. zaman Nazi. Zaman Nazi Jadi ya. Iya, jadi iya. di Mare itu memang komunitas Yahudi, komunitas Cina. Mm-mm. Jadi gue menghargai juga apa Perbedaan ya. perbedaan-perbedaan yang orang-orang yang tinggal di sini. Dan Iya, iya, kadang-kadang iya. gue ngerasa Mare itu mungkin lebih apa ya berbeda dengan Paris yang gue kenal gitu. Mm-mm, mm-mm. Karena kalau keluar dari Lebih distrik 3 dan lebih 4 gue beragam gitu ya, Fer. Berarti dan orang-orangnya juga. historinya juga lebih lebih apa ya buat gue lebih kena. Ini juga Mm-mm, salah mm-mm. satu apa galeri ya tadi gue cerita kalau suka dengan lukisan. Mm-mm, mm-mm. Terus ini Seneng ya, kayaknya harus ke sini nih kalau ke Paris lagi nih, soalnya different, very different. Tadi juga VRD cerita, mungkin sahabat PSW udah sering ke Paris tapi belum pernah ke Mare nih. Mare betul. kayaknya seru banget buat dijajal dan banyak banget lokal brand ya kayaknya, Fer. Jadi pasti very unique ya kalau lokal brand, Betul. soalnya kan nggak ada di negara lain. Exactly. Nah ini kita udah mau Mm-mm. sampai ke Sen. Jadi Mare itu Mm-mm. juga berbatasan dengan namanya Rive Gauche. Jadi ke sana tuh Rive Gauche. Artinya Rive Gauche Oh, itu oke. bagian Gauche itu bagian kiri kiri ya? dari Kiri apa Sungai kanan? Nah, Sen. gue Prancisnya masih kacau-kacau tuh. Gauche kiri, droite kanan ya. Ya. Jadi di sana itu udah distrik 5 dan 6. Mm-mm. Oke, Nah, ini oke. kita mau nyebrang. Mm-mm. Trafficnya sih kayak begini. Tuh. Lumayan sih sebenarnya rame-rame aja ya, nggak Betul. kelihatan Ini juga hijau. kayaknya nggak banyak orang. Dan selalu ada suara sirine-sirine aja ya kalau di Paris ya tipikal ya. Nah itu Notre Dame yang Oh terbakar. oke, yang kebakar Nah, ya. nah. Jadi Mm-mm. bayangkan Mare nggak terlalu Sedih, jauh sedih kan. banget loh itu. Iya Nah sedih ini lagi banget loh Fer. dibangun. Waktu Notre Dame kebakar itu satu dunia kayaknya nangis deh, Betul, berduka itu lagi cita. dibangun. Sedih banget. Nah, ini salah satu dari jembatan-jembatan di Paris. Nah, ini gue sering Mm-mm. olahraga di sini. Dulu ini Oh mobil-mobil oke. karena ditutup. Iya iya. Jadi ini buat Jadi orang bisa yang buat sepeda lalu lalang ya, bisa ataupun olahraga ya. apa jalan kaki. Nah, Mm-mm. nah ini Sen, Sungai Sen. Oke. Gitu. Nah, Very eh, romantic dan ah, karena warnanya lagi kayak gini tuh benar-benar kayak udah jadi autumn ya warnanya ya. betul. Jadi sebetulnya kalau di ujung sana kan agak sedikit ini yang nggak kelihatan ya, Pantheon Mm-mm. gitu. Nah ini Mm-mm. kelihatan dengan Mare. Biasanya kalau udaranya jernih bisa ngeliat Eiffel Tower di sini, tapi ya karena Oh, ini karena mendung, gloomy ya, jadi nggak betul, kelihatan ya. Jadi betul. ini sebenarnya deket banget dong ya. Kalau Eiffel Iya, Tower tuh ini berapa sih? Nomor berapa sih distriknya? Lupa. Eiffel Tower itu ada di distrik 16 dan juga 16. 9 gitu. Dia bersebelahannya di Hmm. situ. Jadi kita nyebrang, Mm-mm. kita ngeliat sisi yang lain. Nah, jadi di sebelah sana itu udah Mare, Mm-mm. ya. Nah di sini ini namanya pulau, ya Pulau San Mm-mm. Louis dan Pulau Cité. Gitu. Oh, oke. Ya, Jadi ya. ya kalau ada waktu lihat di mapnya Paris ya. Mm-mm. Harus nih. Ferdi, aduh jangan hilang. Ini kayaknya ada
internet connection lagi muter-muter, nggak apa-apa, kita tunggu aja. Sahabat PSW nih, kita sapa dulu ya. Sore ini sebenarnya udah banyak yang mampir. Ya, kirain hilang. Aku sudah takut sih, berdebar-debar. Kemana Pak Fet? Udah mau habis ya? Belum mau habis. Belum, masih mau ngobrol, nggak mau habis. Jangan sakit jantung dong Mariska. Gue nggak bisa. Jangan, aku sampai, jangan. Makanya, jangan sampai terputus koneksi. Soalnya lagi asik-asik ngobrol ini, lagi asik-asiknya. Dan kalau menurut gue Mariska di sini tuh tempat yang paling romantis di Paris. Jadi kebanyakan turis-turis yang falling in love segala macam, yang mereka tuh yang mendeklarasikan pernyataan cintanya itu di pinggir-pinggir sungai Seine gitu. Oke, kita catat ya buat sahabat PSW yang mau honeymoon, mau mencari destinasi ini silakan dicatat ya, balik ke Paris harus ke River Seine kalau mau menyatakan cinta kembali. Sebenarnya kalau Mariska ini jalan kalau diterusin sepanjang Seine itu bisa ke Menara Eiffel. Gitu. Lurus aja ya jadinya ya. Padahal jalan kaki itu bisa kurang lebih 45 menit. Itu kurang lebih ya mungkin sekitar 6 kilo gitu ya. 6 kilo. Iya. Oke dong. Paris itu katanya Emily kan is a little town, jadi nggak terlalu besar kotanya. Gitu. Enggak, itu bukan kata Emily. Itu kata Kamil. Apal ya, udah nonton 20 kali soalnya. Kata Emily gini, nggak bisa bedain distrik 20, 21, pusing katanya soalnya, ribet kata orang Paris. Ya? Tapi ternyata enggak ya. It's like a small town gitu ya. Penduduknya sendiri cuma 2 juta orang Paris, tapi dengan ditambah dengan yang sekitar Paris itu sekitar 12 juta. Jadi kayak hampir Jakarta mungkin lebih ini ya, kalau dengan Jakarta jauh. Jadi kotanya itu kecil, jadi dulu gue juga mikir, kemana-mana gue mesti naik metro, naik taksi segala macam, tapi lama-lama, kayaknya deket ya, dan selama bisa jalan aja ya, Fer. Gue bisa foto-foto, gue bisa. Iya dong. Aduh, kayaknya ini COVID cepat berlalu lah. Udah deh, gue udah mau nyusul lu aja ke situ. Nanti ketemu di jembatan ya, kita ya, lari di situ ya. Nah ini gue akan turun, gue menunjukkan tempat-tempat romantis. Tuh, aduh, tolong deh, gimana ini? Fer, ini ada yang nanya katanya, Fer. Lu kan berarti udah hampir 20 tahun ya? Maksudnya bolak-balik di Paris ya, dan akhirnya benar-benar menetap di Paris dalam waktu mungkin 5 tahun terakhir ya, 6 tahun terakhir ya, lu benar-benar 4 tahun terakhir yang nggak on off gitu ya, maksudnya benar-benar di Paris terus. Ini kita katanya mau ngeluarin Indonesian Meter, soalnya kan katanya lo suka makan kayak gue gitu. Apa sih yang keindonesiaan makanan yang nggak luntur dari lo? Misalnya jangan-jangan kalau gue ke rumah lo sekarang nih, tiba-tiba lo ada cobek gitu ya buat bikin sambal, atau lo ada koleksi bumbu instan, ada rendang, nasi tumpeng, apa segala macam. Lu apa sih kalau keindonesiaan di lidah tuh yang nggak luntur-luntur? Padahal udah 20 tahun ya. Jakarta tuh gue selalu nyari tempe loh. Tapi tempe tuh susah banget dibuat dengan pakai cobek. Susah banget. Jadi lu penggemar tempe ya? Ya udah nanti gue ke situ deh, besok tungguin ya, gue bawain tempe ya. Tapi janji ya sama gue, kita muter-muter di Mare ya. Nah ini kebetulan aja nih lagi hujan, tapi biasanya itu penuh dengan orang-orang yang ya kebanyakan di perpasangan sih. Ini juga lampu-lampunya kayak romantis begini. Iya. Jadi ini kita udah meninggalkan Mare. Ini agak kayak di Prague nggak sih sebenarnya, Fer, di sini? Bisa juga kayak Prague ya, karena lebih old ya kelihatannya kan, lebih tergantung kayak... kita di mananya. Ada beberapa kayak misalnya jembatannya udah modern, tapi ada juga jembatan yang zaman dulu. Jadi banyak jembatan juga kan di sini, jadi tergantung. Iya, different style ya. Betul. Iya. Begitulah ini Seine, jadi ya nyampe juga ada di sini. Bayangkan dari tadi dari Place des Vosges ke Seine. Ternyata sebenarnya oke loh, kita ngobrol kan ini udah sekitar kira-kira 35 menit ya. Ternyata jalan bisa-bisa aja ya. Jadi paling mungkin cuma kayak 3 kilo, 4 kilo gitu kali ya tadi nih jalannya. Mungkin karena kalau kita lagi turis kan kita kebanyakan foto, terus kita berhenti, kita belanja, jadi itu kebanyakan yang lama. Tapi kalau memang kita udah tinggal di sini, kalau kita punya banyak waktu ya kebanyakan ya itu kita istilahnya wandering gitu. Iya. Nih kita menyapa sahabat PSW nih, Fer, katanya Fer. Sorry, gua potong. Ada cantik banget kata Mbak Gracia, ada Mbak Prima juga, ada Maya, ada Mbak Maria. Hai kata Maya, hai juga. Halo. Ada Dike, ada nyokap gue nih. Halo Emma, nanti ya kita ke Paris ya. Amin. Ada Mbak Ita, ada Mas Dima, ada Ira Aryani. Hai Ra, nanti ya bucket list ya kita ke Paris ya.
Ada Hefster 123. I've been to Paris once some years ago. Harus ke Paris lagi. Selesai pandemi, cus. Ada Mas Arif juga. Gimana Fer? Ya kalau misalnya ke Paris lagi, ya satu saat ya pastikan kunjungi Mare. Jadi nanti harus. Kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya mau kemana, siap ya. Di account gue yang di Bonjour Mare, nanti gue bisa Bonjour kasih advice mau kemana gitu. Jadi karena gue udah familiar banget dengan di daerah yang tadi gue tunjukin itu, di daerah 3 dan 4 distrik itu tadi. Udah kuncen banget ya. Jangan lupa loh sahabat PSW, bukan Bonjour Lapluk ya. Soalnya kebanyakan nonton Emily in Paris. Jadi taunya terus by the way ya. Artinya apa Fer? Lapluk itu sebenarnya? Ya itu artinya ya apa ya, kayak ya deso ya, kampungan atau enggak by the way, apa? Ini adalah cafe yang Emily pernah syuting di sini. Ke situ dong, pengen lihat nih buat penggemar yang nonton Emily in Paris di Netflix nih. Ini salah satu tempat syutingnya si Emily. Gue juga sering ke kafe di sini sih. Cuman karena hujan, kayaknya terasnya. Ini kafe yang mana nih? Yang waktu itu katanya the oldest one, yang gitu. Ya, gue lupa episodenya, tapi mereka pernah syuting di sini. Tapi ini bukan Mare ya, ini udah termasuk Nil Sargini. Udah beda tempat. Pojok kafe yang dulu namanya itu Lille ya, Cafe de Lille. Terus di sana tuh ada Bertillon itu nama es krim yang paling terkenal di Paris. Jadi ini harus dicoba nih sahabat PSW. Salah satu sudut yang jadi syuting daripada ada anjing. Ada Emily in Paris. Ya salah satu dari Emily di Paris. Bener nggak sih? Ini sahabat PSW nanya lagi nih. Bener nggak di Paris itu lebih banyak anjing daripada anak kecil katanya? Kalau anak kecil itu kan nggak boleh keluar dari rumah tanpa orang tua ya. Jadi harus benar-benar dijaga. Jadi makanya mungkin nggak kelihatan ya di jalanan, makanya orang impresinya kayaknya lebih banyak anjingnya daripada anak kecil kalau di Paris. Karena nggak boleh keluar tanpa orang tua. Baiklah. Kita kan keluar main jalan layang-layang. Keluyuran. Iya. Nggak boleh, jadi harus ada. Nggak boleh. Oke. Kita bisa ngeliat anak-anak tuh di metro sendirian, di bus atau di transportasi publik. Tapi kalau anjing ya memang juga harus dengan pemiliknya juga. Gitu. Iya. Nah ini kadang-kadang tadi itu naik airnya tuh kadang-kadang. Gitu. Iya ya, jadi ini ya lebih tinggi ya. Ferdi, ini ada yang nanya katanya, kan Parisian itu pada umumnya menempatkan food sebagai indulgence. Nah tadi kan lu bilang katanya udah jadi cinta banget ya sama roti sekarang gitu. Lu waktu awal-awal culture shock nggak sih? Tadi berpisah sama tempe lah, lu berpisah sama tempe terus culture shock. Tapi akhirnya malah lu jadinya jatuh cinta sama si makanan Prancis nih, jadinya malah jadi milih roti daripada nasi. Kalau gue memang orangnya open minded ya. Setiap kali gue traveling, gue selalu explore dan gue nggak kepengen yang semuanya tuh harus ada beras, harus ada pakai nasi atau pakai sambal misalnya. Jadi waktu pertama-tama gue ke Perancis tahun 2000-an itu ya gue explore, terus lama-lama tuh enak gitu ya. Gue menikmatin apa yang gue makan. Karena kalau di sini kan being local lah. Iya, istilahnya itu kan live to eat gitu ya. Yes. Hidup untuk makan, tapi mungkin untuk beberapa orang eat to live gitu ya. Jadi kalau kita live to eat itu kita benar-benar appreciate momen di mana kita makan. Apa itu makanan itu dari mana, bagaimana diproses. Terus, iya dong. Di sini kan harus minum dengan wine. Bentuk wine seperti apa yang cocok dengan makanan ini. Iya, nggak bisa asal aja gitu ya. Ada pasangannya kan makanan dengan wine yang jenis apa. Exactly. Nah ini kita masuk ke salah satu. Ini apa nih? Tamannya juga yang menghadap ke Seine, kosong, sama juga nggak ada orang ya, soalnya hujan. Aduh, thank you banget loh Fer, sampai hujan-hujan aja dijabanin nih demi sahabat PSW yang mau berlibur ke Paris, dijabanin. Ferdi sampai jalan hujan-hujan loh, kasian. Tapi nggak apa-apa lah Fer, kita butuh banget liburan ke Paris soalnya. Iya. Tapi mudah-mudahan secepatnya bisa kembali lagi ke traveling. Gue juga pengen juga balik ke Jakarta, Mariska. Ya udah, nanti lu jangan balik dulu, gue jemput dulu ke situ nanti itu ya, tunggu gue jemput ya. Jadi gue ke situ dulu. Modus ya tetap ya. Fer, nih ada yang nanya katanya waktu pertama kali pindah ke Paris ya,
lu ini nggak sih ada kejadian-kejadian lucu nggak? Jadi kan setiap kebudayaan itu beda-beda ya. Kayak misalnya kalau di Indonesia, misalnya kita lagi duduk nih di restoran, cara manggil pelayannya, misalnya kita tinggal ngangkat tangan gitu ya, terus pelayannya datang. Lu pernah nggak sih jadinya, loh ini kok gue salah apa ya? Kenapa ya gue nggak dihampirin sama pelayannya gitu, cara manggilnya salah lah. Terus lu bete gitu, ini gimana sih pelayanannya atau apa kok nggak datang-datang waitersnya gitu? Pernah begitu nggak? Kayak tadi gue bilang ya, kalau di sini kan tenaga kerja mahal, jadi nggak terlalu banyak. Jadi mau nggak mau kita harus selalu nunggu, gitu. Oke, iya. Jadi di sini sistemnya kita kalau di restoran itu kita nggak boleh, sebenarnya boleh sih manggil ya, tapi kalau mereka dipanggil itu mereka kadang-kadang suka bete gitu ya. Suka bete, terutama yang di Paris ya. Kalau mungkin di Paris mungkin kadang-kadang mereka lebih ramah, tapi kalau di Paris kebanyakan kalau mereka dipanggil tuh mereka suka kesel karena sebenarnya mereka tuh udah banyak banget yang diurus gitu ya. Oh, jadi lu nggak boleh ya teriak-teriakin, mas sini mas tambah ngamuk nggak sih dia? Soalnya secara dia sendirian ya. Kalau memang balik lagi ke Paris, kalau mau pesen makanan tuh mesti benar-benar dipikir dari A sampai Z, mau makan apa, jadi dibilang sekali, nanti diambilin semuanya sama dia. Gitu. Oh, jangan bolak-balik itu ya, sahabat PSW mungkin jangan bolak-balik manggil si masnya gitu ya, mau ini, orangnya cuma satu loh, inget loh, orangnya cuma satu, jangan disuruh bolak-balik kalau gitu. Nah, tadi kan Mariska nanya pengalaman yang nggak gue lupain, jadi gue pernah kayak waktu itu gue duduk di sini ya, maksud gue mau makan gitu ya, tapi ternyata kalau table-nya itu nggak ada gelas, nggak ada garpu sama pisau sama cerdas ya, itu artinya itu bukan buat untuk makan tapi untuk minum. Oh, oke. Jadi nggak boleh salah table juga ya, itu bukan buat dining, cuma buat minum doang ya ternyata. Nah, ini nggak ada nih table-nya, tapi kalau di dalam ya misalnya di dalam itu table-nya nah seperti ini, udah disiapin gelasnya, cerdas sama garpu dan pisau, itu artinya boleh duduk untuk makan. Tapi kalau kita kita juga dibetein, ini makan sama minum. Iya, ampun. Nah, itu yang gue ingat waktu pertama kali gitu. Jadi, iya dong, berarti harus tahu juga ya kebiasaannya di situ. Kalau enggak, ya udah nunggu lama-lama, ya ini batal deh makannya. Dan juga Mariska, kalau kita masuk ke restoran, kita tuh nunggu untuk ditentuin tempat duduknya, mejanya gitu. Jadi kita jangan nggak bisa main duduk aja gitu ya. Oh, bisa dibetein sama masnya. Karena kadang-kadang udah di-reserve gitu. Iya, benar. Oke, Nah, jadi dimanapun. Oh, ini sampingnya Notre Dame ya? Oh iya. Kita lagi direnovasi nih. Lagi dibenerin ya, karena kebakaran kan. Fer, ini ada yang nanya nih, sahabat PSO kita. Kan kalau di Indonesia ada makanan-makanan spesifik yang unik ya sebenarnya, kayak misalnya jengkol atau pete, itu kan nggak semua orang suka. Lu kalau makanan Prancis ada nggak sih yang kayak gitu, yang spesifik banget gitu, lu nggak doyan malah sebenarnya? Ada ya, kayak misalnya tuh namanya, gue nggak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi namanya les andouilles. Les andouilles itu kayak bagian organnya binatang ya. Oh, oke, baiklah. Namanya apa? Tapi nggak doyan ya. Berarti ada yang aneh-aneh juga dong ya? Ada banyak. Nah ini di pinggir-pinggirnya Notre Dame itu dikasih penjelasan Notre Dame itu apa, terus status progresnya seperti apa, konstruksinya gitu. Oh, jadi maksudnya ada informasi juga, orang tahu next-nya bakal diapain gitu ya? Karena di sini walaupun ditutup banyak turis yang kesini, jadi mereka ya dikasih tahu informasi sepanjang Notre Dame itu. Iya, oke. Nih, train operators, the plan for the cathedral's restoration dari considerable difference-nya itu. Jadi dikasih informasi itu. Di sini memang sektor turismenya itu memang bagus banget sih ya. Iya. Benar-benar informatif. Jadi walaupun ditutup, terbakar, tapi kita tahu apa yang terjadi. Iya dong, soalnya kan orang nunggu nih, ini mau kapan selesainya gitu kan, pengen pengen bisa tahu kapan bisa dikunjungi lagi, progresnya seperti apa kan semua orang nungguin ya. Dan rencananya nanti akan dibangun sesuai dengan konstruksi pertama kali. Oke, jadi aslinya ya. Yang sama, dengan desain yang sama, jadi benar-benar mereka itu menjaga, kayak ini dibilangnya, today's master builders, professional devoted to the site, jadi benar-benar tuh mereka yang detail banget sedetail-detailnya. Iya, oke. Kayu-kayunya segala macam.
Mm-mm. Oh, mudah-mudahan cepat ini ya, apa namanya, nggak terlalu lama ya supaya apa namanya, soalnya itu menyedihkan banget tuh bisa sampai kebakar gitu. Fer, ini pertanyaan terakhir ya, soalnya udah di warning katanya si ibu waktunya udah tinggal 2 menit lagi. Ini ada yang nanya sahabat PSL kita, kan kalau makanan Perancis itu kan very art ya, terus high teknik kan, jadi makanya artisan gitu loh, yang bukan kaleng-kaleng lah makannya. Lu bilang sendiri tadi bahan-bahannya juga pasti berkualitas banget. Jadi kalau misalnya lu hunting restoran nih, kan hidden gem juga dong. Lu kalau hunting tuh biasanya gimana nyari-nyari makanan? Soalnya kadang kan memang kita mesti jabanin ya, maksudnya mesti dilihat gitu satu-satu di jalan dicobain. Sekarang kalau ke restorannya, lu harus research dulu. Dan untuk reservasi itu sekarang banyak aplikasi ya di smartphone. Aplikasi. Namanya Foodchef atau bahasa Prancisnya The Fort itu. Jadi kita misalnya lagi di lokasi mana, kita klik, nanti muncul suggested restaurants. Nah, nanti di situ kita bisa melihat makanannya, menunya apa, terus kritiknya juga apa. Jadi ini ya, jadi apa namanya, lebih rapi ya. Jadi lebih rapi ya. Sekarang gue pakai aplikasi kalau ke restoran. Jadi ya supaya kita juga nggak wasting time juga. Kadang-kadang kalau betul. Soalnya kalau nunggu lama-lama bete ya. Iya. Itu bisa kelihatan semuanya. Jadi namanya The Fort kalau nggak salah, atau Foodchef. Oke. Iya. Nah, itu. Ini salah satu jalan yang di kota tua di Paris dekat ke Notre Dame. Oh, ini udah ini ya, maksudnya sisinya ini berarti bukan mare ya, Fer ya? Bukan mare ya? Ini di Usangi. Oke, ya. Aduh, ini kayaknya udah dicatat semua nih. Udah catat semua, mungkin Ferdi boleh balik kamera deh. Kita kan pengen lihat Ferdinya juga. Thank you banget ya, udah sampai kehujanan kayak gini. Jalan juga sambil pakai masker. Nanti gue ntar kirim poinnya ya buat kerokan ya. Aduh. Iya, tolak angin. Nanti gue kirim 2 karung tolak angin. Fer, thank you banget ya hari ini udah nemenin kita. Bener-bener bisa lihat Paris, jalan-jalan sama Ferdi. Kita really appreciate your effort, hujan-hujan, pakai masker. Jalan tadi hampir 45 kilo loh, sahabat PSW loh. Beneran juara banget. Ya, kurang lebih. Ya udah, kita pamit dulu ya. Follow Bonjour Marie ya. Follow Bonjour Marie. Pokoknya sahabat PSW, follow Bonjour Marie, punya itinerary mau ke Paris. Soon, udah catet nih note-nya tadi yang dibilangin sama Ferdi, kita harus ke Mare ya, Fer. Terutama gue harus janjian sama lu. Ditunggu semuanya. Ditunggu. Saya Mariska Wicaksono dari PSW Antasari Hotel dan Ferdi dari Mare. Follow terus Bonjour Mare dan nonton terus sahabat PSW. Kita besok ada episode dengan Jovita Roland. Lo ribet-ribet, lo gua N, katanya gitu, Fer. Nonton ya besok ya, jam 4 ya besok. Nggak boleh ribet-ribet, lo gua N. Thank you so much, Ferdi. Oh, merci beaucoup. Au revoir.